Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Haikal Martin. Sekarang kita akan membahas perang di Ponegoro. Pada saat Indonesia masih dijajah oleh pihak asing, terjadi banyak peperangan di bumi Indonesia. Sebagian besar dari peperangan yang terjadi tersebut dilakukan agar Indonesia bisa lepas dari cengkeraman penjajah. Salah satu contoh dari sekian banyak perang yang pernah terjadi di Indonesia yang bertujuan melepaskan diri dari cengkeraman penjajah adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah sebuah perang besar yang pernah terjadi di Pulau Jawa. Pihak-pihak yang berseteru dalam perang ini adalah Pangeran Diponegoro beserta pasukannya dan pasukan kolonial Belanda. Perang tersebut terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Dalam bahasa asing, perang ini dikenal dengan sebutan The Java War atau The Java War. Pasalnya, pertempuran yang bermula di Yogyakarta ini meluas ke banyak daerah di Jawa, hingga sering disebut sebagai Perang Jawa. Perlawanan Diponegoro terhadap Belanda berkoar setelah Belanda menanam patok-patok jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Namun, sebelum insiden tersebut, Belanda juga melakukan serangkaian aksi yang memicu kemarahan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro berakhir setelah 5 tahun, dengan dampak yang sangat serius bagi Indonesia. Perang Diponegoro meletus pada 20 Juli 1825 ketika pasukan Belanda datang ke Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Meski sempat mendapatkan perlawanan dari pendukung Pangeran Diponegoro, Belanda berhasil membumi hanguskan Tegalrejo. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Selarong, di mana ia menyusun strategi perang. Yang pertama, ia merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. Yang kedua, mengirim utusan kepada para bupati dan ulama agar bersiap melawan Belanda. Yang ketiga, memilah bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan kawan. Yang keempat, membagi wilayah perang dan pertahanan. Perang Diponegoro dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang didampingi pamannya, Pangeran Mangkubumi Alibasyah Sentot Prawiro Dirjo sebagai Panglima Muda dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. 3 minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro menyerang dan Keraton Yogyakarta dan berhasil mendudukinya. Keberhasilan ini kemudian disusul oleh kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal berkobarnya Perang Diponegoro. Bergeraknya pasukan Pangeran Diponegoro meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya, hingga disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Selain itu, semua kekuatan dari rakyat bangsawan dan ulama bersatu untuk melawan kekejaman Belanda. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dari pihak Belanda untuk menghadapi perlawanan Diponegoro yang terus meluas. Jenderal de Kock sebagai pemimpin perang Belanda memutuskan untuk mengubah strategi, yaitu dengan sistem benteng stelsel. Dengan strategi ini, perlawanan Diponegoro di berbagai tempat berhasil dilumpuhkan Belanda hingga ruang geraknya menjadi semakin sempit. Selain itu, para pemimpin yang membantu Pangeran Diponegoro banyak yang tertangkap. Kendati demikian, belum ada tanda-tanda bahwa perlawanan Diponegoro akan berakhir. Pertempuran sengit antara Belanda dan Pangeran Diponegoro baru berakhir pada tanggal 28 Maret 1830. Kala itu, pasukan Pangeran Diponegoro dijepit di Magelang oleh Jenderal de Kock. Demi membebaskan sisa pasukannya, Pangeran Diponegoro rela menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Sekian penjelasan dari kisah Perang Diponegoro. Semoga
apa yang telah terjadi di masa lalu menjadi pelajaran untuk kita menjalani hidup di masa depan. Saya Muhammad Haikal Martin dari Pendidikan Sejarah UPI pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.